와이어를 걸어가지고 확 뒤집어버리는 거. 강력 사건 중에 유사점을 보이는 것들만 분석해봤어요. 야, 니들 왜 죽는지 알지? Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Fabricated City, yang dirilis tahun 2017. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Film dimulai dengan urutan aksi yang bergerak cepat. Komandan mencoba untuk memimpin timnya untuk menjinakkan bom. Penembakan meningkat dan anggota tim dalam bahaya. Pemimpin mengalihkan perhatian musuh, menembak mereka, tetapi juga tertembak. Dia akhirnya mati. Pemotongan film di kafe internet, di mana Kwon diturunkan menjadi seorang gamer. Dia adalah pemimpin tim. Teman-temannya menyuruhnya pergi bersama mereka tapi Kwon tidak punya uang. Dia berbohong dan mengatakan dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Sebuah telepon berdering tepat di sebelah kursi Kwon. Dia mengangkat dan suara wanita mengatakan bahwa dia lupa teleponnya. Dia memberinya alamatnya untuk membawa telepon dan mengatakan dia akan membayarnya untuk itu. Kwon pergi ke rumahnya. Pintu terbuka dan dia menemukan gadis itu sedang mandi. Dia mengatakan kepadanya untuk meletakkan ponselnya di tempat tidurnya dan mengambil uang yang menunggunya. Kwon melakukannya. Sebelum dia pergi, dia memberitahu gadis itu bahwa dia tidak boleh membiarkan pintunya terbuka saat dia di kamar mandi. Kwon kembali ke rumah dan tidur. Keesokan paginya, agen polisi mendobrak pintunya dan menangkapnya atas tuduhan pembunuhan. Dia diduga membunuh gadis yang kehilangan ponselnya. Secara misterius, sebilah pisau berisi darahnya ditemukan di rumah Kwon. Sidik jarinya ditemukan di rumah gadis itu dan di senjata pembunuhnya. Ibunya menemukan pengacara untuk putranya dan dia dibawa ke pengadilan, di mana dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Berita menjadi liar dan melaporkan bahwa dia adalah seorang pembunuh yang kecanduan video game dan tidak dapat memisahkan fantasi dari kenyataan. Hari pertama Kwon di penjara sangatlah berat. Semua orang ingin mendapatkan ikan segar. Dia dibawa ke depan M.A. Deok, narapidana yang mengendalikan penjara. Dia menyalahkannya atas pembunuhan gadis itu tetapi Kwon marah karena dia tidak bersalah. Dia menuntut M.A. tapi narapidana lain memukulinya dengan baik. Para penjaga membawa Kwon dan dia akan menghabiskan 30 hari dalam isolasi. Hukumannya telah berakhir dan ibunya mengunjungi dia dengan pengacaranya, Min. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan segala daya untuk membantunya. Geng M.A. tidak akan meninggalkan Kwon sendirian dan mereka memukulinya setiap hari. Saat makan siang, seorang pria duduk di sebelah Kwon. Rumor mengatakan dia adalah pembunuh berantai yang menyiksa dan membunuh korbannya. Dia memberitahu Kwon bahwa dia harus memiliki pengalaman dalam seni bela diri karena dia memiliki banyak ketahanan dalam menerima pukulan. Dia memberi Kwon beberapa daun tanaman untuk mengobati lukanya dan menyuruhnya menggunakan ilmunya dan melawan M.A. Dia sudah mulai membuatnya tidak nyaman. Kwon mengikuti nasihatnya dan mengalahkan M.A. dan anak buahnya. Dia mendapat kunjungan dari Min, yang memberinya kertas untuk ditandatangani dan memberitahunya bahwa ibunya telah meninggal. Sayangnya, dia tidak bisa menghadiri pemakamannya. Perkelahian pecah di halaman penjara dan M.A. bermaksud menikam Kwon. Kwon memotongnya terlebih dahulu lalu menusuk dirinya sendiri di area perut. Saat dia dibawa ke rumah sakit dengan mobil polisi, kita melihat kilas balik ke meja makan siang. Pembunuh berantai mengatakan kepadanya bahwa dia harus mencapai tempat yang tepat atau jika tidak semuanya akan sia-sia. Kwon memukuli polisi di dalam van dan kabur. Dia berhasil sampai ke kampung halamannya dan mengunjungi pengacaranya. Dia bertanya pada Min apakah dia bisa menemukan siapa saja yang bisa memberinya alibi tapi mereka belum beruntung. Min memanggil polisi di Kwon dan dia harus melarikan diri lagi. Kwon meneliti kasusnya sendiri di internet. Di kotak suratnya, ada beberapa rekaman yang mengklaim bahwa dia bertemu dengan gadis yang terbunuh di media sosial dan kemudian mereka bertemu langsung di sebuah klub. Mereka meninggalkan klub bersama dan gadis itu ditemukan tewas keesokan harinya di kamar mandinya. Kwon dihubungi oleh seorang gadis misterius. Dia selalu menggunakan ponselnya untuk berbicara dengannya, bahkan saat mereka bertemu langsung. Dia membawanya ke markasnya dan menyiapkan makanan. Segera, 3 pria lainnya bergabung. Mereka diperkenalkan sebagai Yongguru, Demolition, dan Negative Space. Kwon tahu siapa mereka. Mereka adalah anggota tim permainan kekuatan taktisnya. Mereka bilang mereka berkumpul untuk membantunya. 2 anggota lainnya, Cover dan Konceal, tidak dapat hadir hari ini. Mereka juga memuji Pak Berbulu karena menggunakan keterampilan meretasnya untuk menemukan Kwon. Pak Hairi telah menemukan beberapa petunjuk bahwa kasus Kwon memiliki kesamaan dengan beberapa kasus pembunuhan lainnya. Salah satu petunjuknya adalah sebuah truk besar berwarna putih yang telah hadir dalam banyak kasus pembunuhan. Dia melacak truk putih itu dan itu milik tempat barang rongsokan. Kwon dan Yongguru mengunjungi tempat barang rongsokan itu dan melihat 2 pria berpakaian bagus berjalan-jalan dan pergi dengan SUV hitam. Kwon mengikuti mereka ke sebuah rumah
rumah. Kedua pria itu membawa sesuatu yang terlihat seperti koper besar. Mereka memasukkannya ke dalam SUV dan membawanya kembali ke tempat barang rongsokan. Di rumah itu, sekelompok orang yang mengenakan kostum pelindung sedang membersihkan rumah secara menyeluruh. Sepertinya mereka menghapus petunjuknya. Kedua pria tersebut membawa koper dari SUV ke truk dan mengganti stiker truk, menjadikannya seperti truk untuk produk beku. Yong Guru mengikuti truk itu. Kwon bergabung dengannya dan Yong memberitahunya bahwa orang-orang ini mengirimkan kasusnya di gedung ini tapi dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia mencoba masuk tapi dia tidak bisa. Tim menyusun rencana dan mereka bekerja sama untuk melaksanakannya. Rencananya berhasil dan Kwon masuk ke gedung itu. Sambil berjalan-jalan, Pak Hairi memanipulasi kamera dan mengganti rekamannya, sehingga kamera hanya menampilkan lorong-lorong kosong. Kwon masuk ke apartemen milik bintang film yang sedang naik daun. Dia melihat koper yang dibawa dan diantar oleh orang-orang mencurigakan itu dan dia membukanya. Aktor itu diikat dan mati di dalamnya. Kwon harus bersembunyi karena sekelompok orang masuk ke dalam ruangan. Mereka sepertinya tahu apa yang mereka lakukan dan mereka mementaskan dan membingkai kematian sang aktor dengan cara tertentu. Setelah selesai, Kwon keluar dan melihat aktor yang sudah meninggal itu. Pemirsa diambil melalui kamera mini yang terpasang di televisi dan orang yang melihatnya. Dia adalah pengacara Kwon. Film ini menyajikan kilas balik, di mana kita melihat bahwa pengacara adalah bagian dari organisasi yang mengatur dan membingkai pembunuhan. Seorang wanita mendatanginya dan meminta bantuannya. Aktor memang telah dibunuh, namun mereka perlu membingkainya dan menyalahkan orang lain. Min muncul dengan cerita lengkap seputar aktor. Mereka mencari tahu segalanya tentang hidupnya dan kemudian menyalahkan pembunuhannya pada seorang wanita yang tidak bersalah. Pekerjaan yang mereka lakukan mendetail dan tepat, tanpa ada ruang untuk kesalahan. Min memainkan satu gerakan terakhir. Dia menelepon dan mengatakan bahwa dia perlu mengeluarkan seseorang dari penjara. Tim Kwon menganalisis sidik jari yang tertanam di lokasi pembunuhan. Mereka milik wanita yang akan disalahkan atas pembunuhan itu. Mereka melacaknya dan memasang bug di ponselnya untuk mengawasinya. Wanita itu menerima telepon dari operator wanita yang memberitahu bahwa seseorang telah menemukan dompetnya. Kwon mengenali suara itu. Ini adalah suara wanita yang sama yang memanggilnya beberapa bulan lalu untuk memancingnya ke TKP. Wanita yang tidak bersalah akan dijebak. Pak Hairi, yang sekarang mempercayai Kwon dan memberitahunya nama aslinya adalah Yo, melacak call center dan mereka sekarang tahu siapa pemilik suara wanita itu. Kwon mengikuti operator itu dan dia siap untuk menangkapnya. Tapi dia diselamatkan oleh seorang biker dan mereka pergi. Kwon memburu mereka dengan mobilnya, namun polisi kini memburu Kwon. Mobil Kwon mogok tapi untungnya kendaraan polisi ditabrak dan dilumpuhkan oleh truk. Namun, MA muncul dan menjatuhkan Kwon. Kwon terbangun di sebuah gudang dan dia ditahan oleh orang-orang MA. Tuan Hairi telah memanggil polisi dan dia berteriak bahwa dia disandera oleh Kwon, buronan. Polisi menerobos masuk ke dalam gudang, menyela MA agar tidak membuka Kwon dan Kwon mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Pak Hairi menjemputnya dengan mobilnya dan pergi bersama. Mereka menyadari bahwa pelacak GPS telah dipasang di kalung ibu Kwon, yang diberikan kepadanya oleh Min. MA berbicara dengan Min, yang mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mendapatkan kebebasannya jika dia membunuh Kwon. Kembali ke markas, tim Kwon membuat 2 drone dan menerbangkannya untuk memata-matai Min. Mereka dapat mendengarkan beberapa percakapan yang sangat teduh. Mereka yakin dia menyembunyikan sesuatu. Tim mengambil tindakan dan pertama-tama mereka merusak lokasi pembunuhan aktor tersebut. Mereka menghapus sidik jari dan mengacaukan isyarat DNA. Min memerintahkan anak buahnya sendiri untuk membersihkan TKP dan membuat rencana baru untuk pembingkaian pembunuhan aktor tersebut. Kwon dan timnya berada di tengah dan menyerang operasi Min. Ketua organisasi mengunjungi Min dan sangat marah padanya, karena pekerjaan ini semakin tertunda. Asisten Min sangat khawatir kali ini. Min menyuruhnya untuk santai. Kasus aktor akan diselesaikan. Dia menyalakan berita. Wartawan mengatakan bahwa tubuh aktor ditemukan tewas di sebuah motel. Wartawan tidak dapat dihentikan oleh polisi dan mereka menyerbu di dalam ruangan. Putri ketua ditemukan di tempat tidur kamar, di samping mayat aktor. Kwon menelepon Min dan bertanya apakah dia menyukai triknya. Dia menyalin metodenya untuk membuat ini berhasil. Min berjalan ke dapur untuk berbicara dengan Kwon di telepon dan tertawa histeris. Dia bilang dia suka ditantang sekali saja. Pekerjaannya menjadi membosankan. Dia bergumam tapi Kwon menutup telepon. Ia marah karena merasa tidak dihargai. Min melihat sekretarisnya, yang tidak sadarkan diri di kantornya, dan berlari ke rahim rahasianya. Kwon mendatanginya dan mendorongnya ke dalam rahim. Kwon memberinya pelajaran yang sulit. Dia memasukkan USB ke server Min untuk menyalin data. Min mengatakan ini akan memakan waktu sekitar 30 menit karena servisnya memiliki banyak data. Tapi Kwon tidak punya banyak waktu karena MA telah menangkap teman-temannya dan dia akan membunuh mereka. Kwon tidak bisa membunuh Min karena dia memberitahu MA bahwa jika dia tidak memanggilnya dalam 15 menit, dia harus segera mengeksekusi tim Kwon. Kwon dengan marah kembali ke teman-temannya dan mampu menyelamatkan mereka.
Mereka semua masuk ke mobilnya dan melarikan diri. MA dan anak buahnya mengejarnya. Berita tersebut melaporkan bahwa Kwon dan timnya adalah pembunuh aktor tersebut dan mereka menculik putri ketua untuk menjebaknya atas pembunuhan tersebut. Urutan penuh aksi mengambil alih. Pada akhirnya, Young dan Demolition ditangkap polisi sedangkan Pak Hairi dibawa oleh MA. Kwon menyelamatkan Ten Hairi dan mengantarnya. Kemudian, dia berkendara ke stasiun TV untuk menyerahkan diri. Selama ini, Min sangat teralihkan sehingga ia tidak menyadari bahwa drive USB masih terhubung ke servernya. Transfer data telah selesai. Hairi menyalin data dan Space menampilkan cover dan konceal. Mereka memulai siaran langsung dan mengungkap kebenaran. Mereka mengungkapkan bagaimana Min telah memanipulasi pembunuhan untuk menjebak orang yang tidak bersalah dan membantu klien kaya profil tinggi lolos dari pembunuhan. Min ditangkap dan dia dijebloskan ke penjara, di mana dia berhadapan langsung dengan penyambutan yang tidak menyenangkan dari MA. Orang yang tidak bersalah dibebaskan dan penjahat yang sebenarnya ditangkap dan dihukum. Film diakhiri dengan Kwon dan timnya makan bersama di lingkungan yang cerah. Kwon membayangkan tentang ibunya dan senyuman terbentuk di wajahnya. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeung Wayahkieu, Tong Hilap Subrek. Hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.